Puji nama Tuhan, kembali kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kita datang ke tempat ini, saya percaya kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sambungkan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, kalau kami ada sampai pada tahun yang baru ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah raya ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Dalam
bersorak memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
hari pertama di tahun 2026, Kau telah menuntun langkah kami, hidup kami sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang sungguh tak terbatas dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau melihat seberapa kami yang sudah ada di dalam tempat ini. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau taruh hikmat surgawi bagi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kehendak-Mu di awal tahun 2026 ini. Biar kami bertitik tolak di dalam kasih dan anugerah-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami, ruangan di mana kami berada, bahkan di sekeliling tempat kami ada. Kami percaya ada dalam pengawalan kuat kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kami mau sambut dan terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berada di hari pertama di bulan Januari 2026, tahun yang baru,
Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita. Kita terdapat balas seperti nyanyian tadi. Apapun itu, kita terdapat balas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah Dia limpahkan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-10. Kejadian 24 ayat 10. Untuk itu mari kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Kejadian 24 ayat 10. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pertanyaan dalam hati kita, apa urgensinya? Apa kaitannya ayat ini dengan tahun baru yang sekarang sudah kita nikmati? Orang yang sangat paham tentang kebenaran firman Tuhan, mulai dari Kejadian 1 sampai pada Wahyu pasal 22 ayat terakhir, semua ayat firman Tuhan itu tetap sesuai dengan kondisi dimanapun dia disampaikan atau dikhotbahkan. Relevansinya tetap ada. Tinggal bagaimana kita menyimak konteks dan memohon pengertian hikmat yang dari Tuhan. Itulah yang penting. Penekanan dalam ayat ini adalah mengenai air. Jadi temanya adalah air. Kok air? Ingat, air salah satu kebutuhan hidup yang tidak dapat diabaikan oleh manusia, bahkan di luar manusia, seperti unggas, binatang, dan lain-lain sebagainya yang ada di bumi ini tetap butuh air. Apalagi di laut atau di kolam, ikan dipelihara, dia butuh air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Aram artinya tanah yang tinggi. Sekali lagi, Aram artinya tanah yang tinggi, atau istilah kerennya highland. Highland. Beberapa hari yang lalu kami hadir di Natal, lalu pengkhotbahnya bilang ada satu jemaat katanya di desa Kalimadi yang nggak bilang diprotes oleh jemaat yang tua-tua karena anak mudanya semua menyanyi lagu bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, dan tua-tua nggak ngerti sehingga mereka nggak mau masuk di gereja tapi berada di luar. Ya, saya ketawa-ketawanya, kenapa sih? Justru disitulah kita perlu belajar. Disitulah kita perlu melihat bagaimana generasi muda mau mengaplikasikan dirinya dalam konteks pelayanan. Biarkanlah sesuai dengan batas-batas yang tentu juga dipahami oleh mereka. Tapi pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, Aram artinya tanah yang tinggi atau highland. Mesopotamia artinya diapit atau dijepit. Itu pengertian. Abraham punya seorang hamba yang bernama Eliezer. Dia hamba yang tertua dan yang sudah cukup lama, sehingga Abraham mempercayakan pengelolaan harta benda milik Abraham kepada Eliezer, karena dia sudah dipercaya bertahun-tahun lamanya.
Nah, Abraham memanggil Eliezer dengan memegang sumpah. Kalau kita baca di Alkitab, memegang pangkal paha dari Eliezer dan juga pangkal paha dari Abraham sebagai cara untuk bersumpah melakukan perintah dengan jujur, dengan baik, dengan sepenuh hati, dan bertanggung jawab. Itu cara pada waktu di zaman Abraham itu. Nah, Eliezer menuju ke Aram yang berada di Mesopotamia. Ini sama halnya dengan kita sedang menuju ke tempat yang tinggi. Jadi perjalanan hidup iman saya dan saudara menuju ke tempat yang tinggi. Sama seperti Eliezer yang menuju ke Aram yang berada di Mesopotamia. Jadi kita imannya harus menanjak tinggi terus sampai kepada batas waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Perjalanan iman kita bukan menurun terus, tapi naik. Sekarang coba kita menyimak perjalanan iman kita sejak 1 Januari 2025 sampai akhir tadi malam. Naiknya memang naik atau tidak, saudara sendirilah yang tahu bagaimana kondisi kehidupan iman kita. Nah, hari ini saya menyampaikan bahwa kita menuju ke Aram, ke tanah yang tinggi, ke Mesopotamia, karena disitulah Aram berada, yang diapit. Jadi Mesopotamia artinya diapit atau dijepit. Nah, Eliezer menuju ke sana. Sementara dia menuju ke tempat yang tinggi, walaupun diapit dengan dua kekuatan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Itu arti rohaninya mengenai diapit. Jadi ingat, kita sementara berjalan, iman kita berjalan menuju ke tempat yang tinggi, diapit oleh dua hal, keinginan daging dan keinginan roh, yang saling tarik menarik. Jadi calon pengantin yang akan duduk bersama Ishak akan ditemukan di lokasi yang tinggi dan dijepit oleh dua kekuatan. Karena konteks pasal ini, Ishak akan dijodohkan sesuai perintah Abraham melalui Eliezer hambanya. Begitu cara zaman PR atau perjanjian lama. Apa yang sedang terjadi di Aram, Mesopotamia, ketika Eliezer tiba? Coba kita lihat ayat 11 sampai 15 di pasal yang sama. Ayat 11 berkata begini. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Eliezer ini, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungnya itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau temukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhan. 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham,
buyungnya dibawanya di atas bahunya. Di zaman itu, di Mesopotamia, berada di atas highland, di pegunungan yang tinggi, tanah yang tinggi. Saya juga selidiki, para gadis Mesopotamia yang menimba air, memikul buyung untuk membawa air ke rumah. Kenapa bukan laki-laki? Nah, ini pertanyaan. Gadis-gadis. Sini saya mau tanya, anak-anak dari sini pernahkah berusaha jauh-jauh ke Tanah Tinggi, ke Sungai Mahakam, bawa buyung dipikul? Mau mana? Bawa air masak, soalnya belum ada PDAM. Rasanya nggak pernah. Kisah pernah pikul buyung bawa ambil air? Nggak ada. Putri pernah? Nggak. Mana dibiarin bapaknya, kasihan aku pikul air. Tapi kita lihat dulu arti rohaninya. Gadis-gadis di Mesopotamia ada jadwal tertentu. Menjelang petang, mereka turun ke sumber mata air, membawa buyung. Saya ingat, saya masih remaja pernah pikul buyung. Karena saya tinggal di Kanonang, di dekat Kawangkuan, itu jauh air. Kalau gali sumur bisa berpuluh-puluh kilometer, berpuluh-puluh meter, belum tentu dapat. Tapi ada sumber air di dataran rendah. Nah, di sanalah orang membawa alat untuk menimba air. Dan saya salah satu tinggal sama paman memikul buyung. Sehingga waktu pulang di kampung, dia bilang, mungkin gara-gara kau tinggal sama om kamu, pikul buyung, sehingga nggak bisa tinggi-tinggi. Saya bilang, nggak gitu, memang sudah postur badan saya sudah seperti itu. Nah saudara, sekali lagi, apa yang sedang terjadi di Aram Mesopotamia ketika Eliezer tiba? Dan dia tiba di petang hari. Dan petang itu berbicara akhir zaman. Di akhir zaman orang-orang keluar untuk menimba air. Sekali lagi, air jasmani dan air rohani. Dan hari ini Anda berada di sini untuk menimba air rohani. Katakan amin. Air jasmani sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Dan itulah seringkali hari yang dipentingkan oleh Tuhan adalah bagi umatnya, utamakan dulu nikmati air rohani. Utamakan dulu menikmati air surgawi. Karena itu yang dibutuhkan oleh iman kita. Tapi ada kecenderungan orang lebih dulu, kita pelesir aja dulu deh, gampang. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi kita belajar mengukur dari kacamata rohani kita, kacamata iman. Di hari pertama, kita harus memprioritaskan, wah saya masih bernafas, saya sehat, bisa berkarya. Bukankah ini karena anugerah Tuhan? Nah, apa yang harus kita buat bagi Tuhan? Memuji Dia. Berkata terima kasih Tuhan. Sampai hari ini 2026 di hari pertama, warga sehat, suami istri sehat, anak-anak sehat. Walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu mengalami sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Dan ada orang yang tak disangka-sangka hari ini tidak bisa berdaya karena berada di rumah sakit karena sakit. Tetapi saya percaya sebagai orang yang percaya, dalam susah, dalam senang, tetaplah menyampaikan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, mengapa perempuan, gadis-gadis yang menimba air dan memikul buyung? Perempuan selalu bahasa gambaran dalam Alkitab adalah sebagai gereja
Tuhan. Karena tujuan dari gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada yang namanya pesta anak domba. Gereja yang digambarkan sebagai wanita akan menikah dengan pria yang digambarkan sebagai Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Tuhan mau menjadi gereja yang setia, menjadi gereja yang rajin untuk memenuhi kebutuhan materialnya dalam hidup imannya. Saudara, sekali lagi, petang adalah berbicara akhir zaman. Dari akhir zaman orang-orang keluar untuk menimba air. Air adalah material yang dapat memberikan kepuasan. Air ada dua sisi, air jasmani dan air rohani. Air jasmani, apa air jasmaninya itu? Pendidikan, kita perlu dididik. Selesai pendidikan kita menata karir, itu air jasmani. Karir, pekerjaan, dalam pekerjaan ada jabatan atau kedudukan dan lain-lain. Itu semua diizinkan Tuhan untuk kita jalani, bahkan kita raih dan bisa sukses dengan air jasmani. Tetapi juga lebih dari itu yang Tuhan inginkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki air rohani. Katakan amin. Jadi ada sebuah keseimbangan dan kita hidup berjalan paralel. Paralel artinya sejajar tentang hal jasmani dan hal rohani. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita ini menuju kekekalan, menanjak naik, saudara. Jadi kita ke Mesopotamia, ke Highland, yang menggambarkan kehidupan iman. Dan ketika kita berada di dataran tinggi, kita bisa melihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang ada di bawah. Kita bisa melihat kegiatan dari setiap kelompok manusia yang ada di lembah atau di mana saja. Nah, iman yang tinggi, iman yang berada pada posisi yang semakin naik, dia semakin memahami kehendak Bapa. Dia semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena dia selalu mendapatkan material air rohani, air firman Tuhan. Kita tidak dilarang untuk mencedok air jasmani. Tidak dilarang. Tapi yang Tuhan sedih kalau kita hanya berorientasi lebih banyak tentang faktor air jasmani. Sampai meluber dalam hidup kita. Berlebihan. Bahkan mungkin kita mampu berenang dari air itu. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau Dia memberkati. Dia membuat kita sukses. Dia membuat kita mencapai apa yang menjadi idaman kita. Dengan segala usaha kita tentunya. Tapi satu hal yang Tuhan juga rindukan. Untuk mendapat kehidupan kekal. Di dalam kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Kita harus memiliki air yang namanya air rohani. Katakan amin sampai di sini. Sekali lagi kita dilarang untuk kita tidak dilarang untuk mencedok air jasmani. Jika hanya memfokuskan diri pada air jasmani dan mengabaikan air yang rohani, kita akan haus terus. Akan ada kehausan terus. Kalau hanya orientasi kita pada air jasmani. Kita lihat sebuah contoh dalam Pengkhotbah 2. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Kita mulai dari ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat 5. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman.
dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Terus, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 7. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. 11. Ketika aku meneliti, nah perhatikan di sini, segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini kata-kata Salomo. Salomo menjadi raja yang sangat diberkati Allah. Memerintah Israel, berkedudukan di Yerusalem puluhan tahun lamanya. Ayat-ayat yang kita baca tadi disampaikan, segala dia miliki, semuanya. Tidak ada yang bisa melampaui apa yang dia miliki pada waktu dia menjadi raja Israel, dan sesudah dia nggak ada. Tapi akhirnya dia bilang, tidak ada yang memberikan kepuasan. Ini artinya secara simpel, memiliki air jasmani yang sangat banyak, memiliki segala-galanya, emas, perak, raja-raja, dikuasainya di seantero daerah waktu itu. Tapi ada kekosongan dalam hati, ada kekosongan dalam jiwanya. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan, kemahakayaan orang dengan segala yang dia miliki, kalau nggak punya Yesus, kalau nggak ada air surgawi, tetap menjadi hampa. Jadi dari pelajaran bagi kita, ingat, Tuhan nggak larang anak-anaknya menjadi kaya. Saya sebagai gembala, sebagai mata, berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, kalau bisa diizinkan Tuhan semua memiliki kekayaan secara harta, bagus. Dan juga harus memiliki hati yang suka memberi dan suka mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kalau semua diberkati Tuhan, kalau kita berbicara proyek pekerjaan Tuhan, tidak masalah, pasti akan terselesaikan dengan baik. Sekali lagi, Tuhan tidak anti orang kaya. Yang Tuhan tidak mau kalau kita memiliki jiwa keserakahan. Orang yang serakah itu alias penuh kerakusan, itu egois, dia hanya mencintai diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita memiliki air surgawi supaya kita tidak menjadi orang serakah. Katakan amin sampai di sini. Tuhan mau kita memiliki air jasmani, dan juga jangan lupa ada air surgawi. Karena kalau kita memiliki air surgawi, Anda makin diberkati Tuhan. Anda tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi arogan karena sudah sukses, tetapi Anda tetap rendah hati, dan semakin rendah hati Allah melimpahkan kasih karunia. Ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab ketika dia sukses karena pengabdian dirinya kepada Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan,
dikala satu saat menjadi angkuh dan Tuhan mencaplok dia. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini biarlah di awal tahun ini kita ingat bahwa kita naik ke high land, ke tanah yang tinggi. Iman kita naik ke tempat yang tinggi. Iman kita semakin berkualitas. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Salomo telah meneguh air jasmani, tapi pada akhirnya tidak ada kepuasan yang diperolehnya. Bahkan pada saat menjelang akhir hidupnya, ia menderita stres berat. Kelemahan dari Salomo, ketika dia dipengaruhi oleh wanita-wanita kafir yang dia miliki, dia mulai lupa akan air sorgawi itu, yang pada akhirnya di akhir hidupnya dia mengalami stres berat, tidak ada kebahagiaan. Pertanyaannya, buat apa Anda memiliki segala di dalam dunia ini, tapi jiwa kita enggak tenang, jiwa kita enggak bahagia? Ada banyak orang kaya yang diberkati Tuhan karena takut Tuhan, dan dia suka memberi karena dia tahu bahwa kekayaan itu satu waktu akan sirna, dan dia akan berbahaya karena dia mau memberi. Dia mau melakukan, memberi kepada orang papa, dia membantu gereja, bahkan membangunkan gereja. Banyak orang-orang kaya yang seperti itu, dan dia menikmati kebahagiaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Air rohani akan diperoleh jika orang itu mempunyai rasa rindu, lapar rohani. Tidak berarti tetap sibuk pada satu kerinduan akan hal-hal rohani. Bukan keinginan-keinginan yang selaras dengan pikiran saya yang perlu kita lakukan. Tapi biarlah kita mempunyai rasa keinginan untuk menikmati air surgawi. Seperti kata dalam Matius 5 ayat 8 ayat 6 ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita harus punya kerinduan, rasa lapar akan kebenaran, rasa lapar akan air surga, dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Kejadian 24 ayat 15 sampai 19. Kita kembali ke pasal pertama tadi yang kita baca. Sekarang mulai ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya di bawahnya, di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu, yaitu Eliezer, mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Wow. Saya tidak berlama di sini, tapi yang menarik, apa yang diungkapkannya di awal, semoga dia berjumpa dengan seseorang yang akan memberikan dia minum, dan yang menyapa dia, memberi respons, berarti itu tandanya luar biasa di zaman itu. Nah, itu digenapi oleh Tuhan. Mengapa? Sebab dia berharap, biarlah Tuanku Abraham akan mendapatkan jawaban Tuhan, sehingga misinya dari Eliezer ini sukses, dan benar terjadi. Dia berjumpa dengan seorang gadis yang elok parasnya, cantik, mikul buyut, dan dia menyapa dia, beri minta minum, dan dia merespons.
Ribka merespons, memberi minum kepada Eliezer. Bahkan selesai dia minum, karena dia lihat juga ada unta-unta. Unta itu 10 ekor. Menurut ilmu rusa, ilmu unta, 1 ekor unta dia minum 150 liter. Saya pernah naik unta dan waktu minum lama nunggunya karena 150 itu 1 drum. Jadi saya bayangin, saudara, selesai dia memberi minum kepada si Eliezer, dia memberi minum kepada unta, dia turun lagi, naik. Wah, gadis cantik, elok parasnya, pasti keringatan, saudara. Tapi kadang ada semangat. 10 ekor unta kali 150 liter, wah, banyak juga. Tapi itu dilakukan dengan sepenuh hati. Tapi tidak dijelaskan seperti itu. Cuma yang saya tahu 1 ekor unta kalau minum air segitu. Luar biasa. Ternyata di Aram Mesopotamia ada seorang gadis bernama Ribka. Ia memberi minum kepada Eliezer dan unta-untanya. Maka Eliezer memberikan perhiasan kepadanya. Wah. Di zaman itu kalau akan mengincar atau melamar seorang gadis, sudah ada barang emas sebagai tanda bahwa ketika diterima dan diberikan kepada gadis itu, lain lagi akan diberikan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Karena Abraham adalah orang yang kaya yang sudah diberkati Tuhan. Jadi Eliezer memberikan perhiasan kepadanya, kepada Ribka, yang sudah membantu memberi minum kepada dia dan juga unta yang dia bawa. Perhiasan itu adalah milik Abraham. Kepada Ribka diberikan prioritas-prioritas, fasilitas-fasilitas Abraham. Jika kita punya keinginan, kerinduan rohani, maka pada kita akan diberikan fasilitas-fasilitas surgawi. Katakan amin. Coba kita lihat Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat 4 berkata, kita baca sama-sama ayat ini, ayat terakhir, 2-3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Katakan amin, saudara. Fasilitas surga Tuhan akan memberikan atau menghiasi atau memagari kita dengan keselamatan. Kata keselamatan itu bahasa Ibrani feshuwah. Feshuwah artinya sehat dan berkemenangan. Segala sesuatu akan dibereskan Tuhan. Tuhan akan pagari kita dengan feshuwah, kesehatan, kemenangan. Katakan amin. Jadi yang kita minta mulai tanggal 1 ini dan seterusnya di sepanjang tahun 2026, di awal tahun 2006 dan seterusnya, kita berharap feshuwah, Tuhan beri kesehatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ingat-ingat feshuwah, ada kesehatan, ada kemenangan. Ayat ini mengatakan Tuhan berkenan kepada umatnya yang memahkotai orang-orang yang dengan rendah hati dengan keselamatan. Kita sudah mendapatkan keselamatan. Feshuwah, ada kesehatan, ada kemenangan. Jadi mulai sebentar pulang, feshuwah, benar tulisannya nggak apa-apa, yang penting feshuwah. Apa itu? Wah, saya yakin di tahun 2006 sehat dan ada kemenangan. Ya, harus optimis dalam menghadapi segalanya. Itu yang Tuhan ini. Mari pemain musik, worship leader dan singers, kita segera masuk dalam perjamuan kudus. Satu kali.
Satu, satu hal yang merindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Mari kita berdiri semua. Selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam ku rindukan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Siap dan petugas tetap di depan, berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Satu hal yang kami minta kepada-Mu, itulah yang kami rindukan, untuk selalu memiliki air surgawi yang akan menyegarkan kehidupan iman kami kepada-Mu. Tuntunlah kami terus naik dan naik sampai ke tempat Tuhan yang Tuhan Engkau tentukan bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu. Walau banyak kesukaran, ada yang mengapit, tapi bersama dengan Tuhan, kami akan sampai di tempat yang dituju. Terpujilah Tuhan yang baik. Saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan, kami makan tubuh dan minum darah. Layakan kami Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus ini. Jika ada yang lemah, dikuatkan. Jika ada yang sakit, mengalami pemulihan dan kesembuhan. Engkaulah Allah Tuhan dan penolong kami. Habiskan cawan dan tubuh ini dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap melaksanakan sakramen kudus ini. Haleluya. Amin.
dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya dalam tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan baru ketika kita makan tubuhnya. Dan sebuah keyakinan iman. Dan kita berjalan dalam kekuatannya. Angkatlah cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya cawan adalah darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru lewat perjamuan kudus ini, yaitu makan tubuhmu dan minum darahmu. Kami mau kuat di dalam Engkau dan berjalan dalam kekuatan kasih. Biarlah Veskova itu menjadi bagian kami di awal hari yang baru ini, yaitu kesehatan dan berkemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, bergoyang kau lagi bersama kita berdoa. Sejenak kita mau berdoa. Inilah tahun yang baru. Mari kita gunakan 5 menit ini. Apa yang menjadi kerinduanmu di tahun yang baru ini? Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi impianmu selama ini buat keluargamu, buat anak-anakmu, bahkan mungkin ada sanak saudaramu yang belum mengenal Yesus. Mari kita mau bawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus mengalir bagi kami Tuhan. Kuasa kasih-Mu terus mengalir bagi kami semua ya Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan, bahwa air kehidupan-Mu Tuhan satu-satunya yang membuat kami berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan kami jauh dari akhir kehidupan ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlepas dari genggaman tangan-Mu ya Bapa sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, amin, 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 amin. Taruhkan perkataan dalam mulut lidah kami sesuai hati-Mu Tuhan.
ya Bapa. Engkau juga yang akan menutup barisan belakang kami Tuhan. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapa atas darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk terobosan yang Kau berikan buat kami di tahun 2026. Kami percaya Tuhan, ada mujizat-mujizat-Mu yang Kau kerjakan buat kami ya Bapa. Dan kami Tuhan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Tuhan, terus pakai hamba-Mu sebagai Bapak Gembala kami di tempat ini. Terus berikan dia kesehatan, kekuatan, urapan yang baru terus mengalir bagi hamba-Mu. Terlebih kesehatan, kekuatan Kau berikan bagi hamba-Mu. Bahkan istri, anak-anaknya Tuhan, cucunya, bahkan menantu yang ada, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebagai ucapan syukur kami akan meletakkan korban persembahan. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi, dan kami memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin.